Tahu nggak kenapa dulu tuh Plato, Socrates, Aristoteles tuh pada pinter, pemikir. Kenapa? Istrinya suka nanya. Bahkan katanya kalau misalnya kamu masuk rumah, nggak bisa kebuka, ngomong sama pintunya. Komunikasi adalah kunci. Kebuka dong gitu. Apa sih gak lucu? Lanjut. Menang dan kalah itu seperti apa? Iya. Dalam silent treatment kan, seolah-olah kalau aku diem, aku menang. Tapi aku mau berubah. Biar aku deserve you. Mantap sekali. Kayak gitu. Jadi gue tahu gue banyak kurangnya, tapi gue mau jadi seseorang yang lebih baik biar aku tuh deserve kamu. Dear, are you okay? Are you okay? Oke, nggak apa-apa. Beneran? Bener kok orang lagi ini ngitungin biji semangka. Beneran kamu oke? Ngambek kali. Ya pikirin aja sendiri. Gue tampol palu. Rasa nih nggak boleh begitu ya. Emang kenapa sih emang nggak boleh gitu diam mikirin suatu. Emang tadi menurutmu aku lagi mikirin apa coba pas begini? Lagi Nggak ngapain? tahu. Ya siapa tahu ngambek, siapa tahu kalian treatment. Enggak, aku lagi mikirin kalau paus kentut itu gelembung udara yang dihasilkan tuh berapa diameternya gitu kan. Ini berasumsi nih ya kayak gini ya, berasumsi. Emang Ya, kenapa kan sih sensi konfirmasi. amat sama Kan konfirmasi. callback sesi sebelumnya ya ini. Emang kenapa sih sensi banget sama silent treatment? Ini tuh aku namanya konfirmasi karena kamu tuh dulu kan suka banget nih nge-silent treatment aku. Kan kamu tuh nyebelin. Enggak, kata Dulu siapa? tuh. Sekarang juga masih nyebelin kan? Masih nyebelin nih. Oke guys, Si kembali lagi Beb di dalam kembali lagi di dalam podcast Ruang Tunggu. Sebelum saya di-spill lebih lanjut lagi ya. Jadi kita buka aja opening di Ruang Tunggu. Kita percaya bahwa bukan cuma menunggu tapi kita juga belajar sesuatu yang baru. Yeay. Tiba-tiba rame. Tiba-tiba rame. Iya dulu aku silent treatment. Minta maaf, cepetin. Maaf ya, Ban. Kan panggil Beb, Ban. Iya, makasih ya, Beb. Ya, Ban. Jadi kita sambung nih dari topik yang sebelumnya, silent treatment gitu. Di sini coba kita tanya dulu deh penonton, ada yang pernah di silent treatment nggak? Oh, banyak nih, Banyak ya, coy ya, banyak banget ya. Yang cewek-cewek pada bilang iya, yang cowok yang pelaku. Iya, kayak pada diam semua. Enggak, gue nggak silent treatment gitu. Sama siapa dong coba? Pacar. Oh, pacar. Sama Katesan. Sama siapa? Sama suami. Sama Suami. Ini kenapa Ada yang sama pelakunya keluarga jadi nggak? seolah-olah Ada yang sama nih keluarga nggak ya? Masalah semua. Yang sama keluarga Ada yang sama keluarga nggak? Oh, emak. Sama emak. Sama Sama papa. Ya. Iya. Oke. Ada yang sama kakaknya mungkin? Ipar. Nggak ada. Saya di silent treatment sama papa saya udah 5 tahun. Papa saya nggak ngomong. Meninggal. Oh iya. Meninggal namanya itu. Maaf papa. Takut. Nah kalau kamu sendiri emang gimana pengalamannya? Nah, oke. Mau aku spill nih. Wes, jangan ya. Nanti nama kamu jelek di sini. Oh iya. Ngaku duluan. Dulu saya pelaku silent treatment dulu. Ya. Sekarang tidak terlalu. Tidak terlalu. Mau ngomong tidak lagi kan masih kadang kelepasan ya. Sebenarnya enggak sih, sekarang udah enggak, lebih tepatnya. Enggak sih, sekarang udah enggak pernah. Makasih. Ya sekarang udah nggak pernah, tapi dulu tuh dia pelaku serial. Jadi Andreas tuh kan suka yapping ya, sering banget ngobrol, cerewet dia tuh cerewet banget. Jadi kalau misalnya suatu hari tiba-tiba diem, berarti aku salah ngomong. Berarti ada sesuatu tindakan aku yang menyakiti hati dia, jadi dia diem. Jadi biasanya dia diem, terus kalau misalnya aku tanya, kamu kenapa? Terus dia diem, nggak mau jawab. Saya sebentar, aku nggak diam. Aku bilang pikiran aja sendiri. Iya sih. Lebih parah ya. Ya pingin gue racun minyak. Tahu nggak kenapa dulu tuh Plato, Socrates, Aristoteles tuh pada pinter, pemikir. Kenapa? Istrinya suka nanya gitu, pikirin aja sendiri gitu. Ya Iya udah akhirnya sih. pemikir. Saya salah apa? Tiba-tiba muncullah ilmu filosofi Oh berarti dari situ. istrinya ya yang silent treatment. Ini kebetulan kamu istrinya gak silent treatment, Betul makanya kamu sekali. gak pinter. Ngomong-ngomong silent treatment tuh nggak terkait dengan laki, perempuan, gender Iya. apapun itu bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun. Nah, tadi kita mau coba untuk mungkin dari mana nih? Aku sebenarnya tertarik sih tadi dengan pernyataan dari suami yang suaminya silent treatment ya. Iya. Boleh dong spill sedikit. Kita senasib. Ya, kagak. Ya. Oh iya. Coba di spill bagaimana? Ya kalau lagi ngambek ada apa gitu, Heeh. salah ngomong dikit, Heeh. ingin. Berarti emang salah ya, kan salah ngomong gitu. Karena gini, kita perlu membedakan ya, kapan itu yang wajar dan kapan tuh silent treatment. Jangan dikit-dikit dibilang silent treatment dong. Gitu. Oke.
Kayaknya silent treatment ini fenomena ya, fenomena yang cukup besar. Kemarin juga aku baca berita ada artis atau ada tokoh masyarakat kali ya, ini nggak bisa disebut artis juga sih, tokoh masyarakat yang baru saja, aduh sedih banget sih ini, dia bercerai sama pasangannya karena si pasangannya ini tuh suka melakukan silent treatment. Kayak gitu aja sampai ya berakibat perceraian gitu. Itu kan sedih banget ya. Jadinya karena si pasangannya sering melakukan silent treatment berujung ke perceraian gitu, tragedi jadinya tuh. Jadi kayaknya ini kita bisa bahas kali ya si silent treatment ini tuh, yang baik, gak ada yang baik sih dari silent treatment ya, gak ada yang wajar ya, seperti apa, yang wajar tuh seperti apa, yang udah sebaiknya dibicarakan tuh, yang harusnya dipecahkan dari silent treatment tuh kayak gimana kayaknya. Boleh kali ya kita bahas. Ini nggak ada sesi rambutan, kita ganti aja kali ya sesi rambutannya menjadi sesi apa ya kita sebutnya? Ya, temanya pasti kan kita melihat apa ya, penderitaan yang Penderitaan ada di dunia. Dunia dalam berita. Dunia dalam Dunia dalam derita, boleh. dunia dalam penderitaan. Penderitaan, iya. Durian. Kenapa durian? Dunia dalam penderitaan. Durian. Dipaksa-paksa aja yang penting ya, durian. Boleh deh, boleh. Durian. Masuk. Editor, Durian. nanti edit ada durian. Editor udah kayak sir apa lagi nih kerjaan gue. Yap, jadi kita mencoba melihat tadi fenomena tadi. Iya. Tapi memang yang tadi itu ya, kalau misalnya kita dengar berita ada pasangan yang jadi seolah-olah nih, wah gara-gara silent treatment jadinya bercerai. Belum tentu loh gara-gara silent treatmentnya. Kita kan perlu Iya berpikir lebih luas lagi. Kebetulan mungkin silent treatment ini salah satu ya yang Katalisnya. katalis yang menurut paling nih jadi buah membesar. Dan memang benar kan dalam relationship itu kan sesuatu sebaiknya bisa dikomunikasikan. Iya. Nah, gimana bisa dikomunikasikan kalau ada silent di situ? Iya, lagi-lagi kan kayak yang minggu lalu kita bahas ya. Komunikasi itu adalah kunci utama dari sebuah relationship. Betul sekali, ya. Bahkan katanya kalau misalnya kamu masuk rumah nggak bisa kebuka, ngomong sama pintunya. Komunikasi adalah kunci. Kebuka dong gitu. Apa sih gak lucu? Lanjut. Saya punya cita untuk dijaga di sini. Ngomongin tentang silent treatment, jadi kan iya. ini juga banyak dibicarakan oleh klien-klienku. Cukup banyak loh pasien-pasien atau klien yang datang dan cerita, dok, pasanganku nih silent treatment. Nah, jadi tadi kalau misalnya kita ngeliat di berita itu muncul, kita perlu tahu berapa banyak yang tidak muncul. Iya Kan? sih. Untuk setiap satu yang diberitakan mungkin ada puluhan, ratusan, ribuan yang tidak diberitakan. Bahkan jangan-jangan ya kita pun pernah mengalami juga. Iya Gitu. benar. Tapi kita juga nggak mau dikit-dikit dibilang silent treatment gitu. Ya nanti pasangannya lagi main HP, oh kamu silent treatment aku. Gitu. Iya. Istrinya iya. lagi masak, kamu kenapa silent treatment gitu kan jadinya. Iya, baru diem 3 menit aja bisa dicap silent treatment ya. Mm-mm. Apa sih sebenarnya indikasi silent treatment itu sendiri? Oke. Treatment, padahal treatment itu enak ya. Iya, menyenangkan. Aku pingin di princess treatment, tapi yang aku dapatkan French Revolution. Princess treatment. Marie Antoinette juga princess gitu ya. Jangan dong. Treatment itu kan berarti sesuatu yang dilakukan. Iya. Oke, jadi makanya sering dibilang kan treatment itu suatu kayak treatment mungkin ya hair spa atau mungkin pijat itu kan treatment juga, skin treatment. Silent treatment itu berarti kita melakukan sesuatu kepada seseorang dan pada silent treatment memang tujuannya adalah untuk menyakiti. Nah, ini jadi berbeda dengan yang pasangannya diam. Kan ada orang-orang yang cukup kalem ya. Saya misalnya kan. Jadi kalem sebagian besar mungkin nah, belum tentu itu silent treatment gitu. Enggak sih, kamu nggak tahu. Napasnya berat amat. Gitu. Tapi kita tahu bahwa ada teman-teman kita yang mungkin diam, yang cenderung untuk mukanya datar gitu, kayak nggak banyak ngomong. Itu belum tentu dia silent treatment. Oke. Nah, silent treatment adalah dia dengan sadar, dengan sengaja memilih untuk mendiamkan dengan tujuan untuk menyakiti pihak lain. Karena dia tahu untuk menghukum karena dia tahu bahwa ngomong atau komunikasi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh si lawan bicaranya. Jadi sengaja tidak diberikan. Betul. Nah, hukuman tadi kan kita ngomongin tentang hukuman. Hukuman tuh bisa 2 jenis. Bisa memberikan sesuatu yang tidak disukai,
bisa juga withheld atau apa ya, kayak tidak memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Oh iya, kayak misalnya hukuman fisik gitu kan, itu Nah. yang tidak disukai. Memberikan sesuatu yang nggak disukai. Tapi bisa Iya. juga nih, misalnya orang tua anaknya nggak boleh internet, anaknya nggak boleh YouTube, nggak boleh game. Itu kan juga tadi tidak memberikan. Oke. Nah, jadi memang betul, silent treatment adalah suatu bentuk hukuman yang kita berikan kepada seseorang. Tinggal jadi pertanyaan, kenapa nih sampai bisa ada pikiran untuk menghukum seperti itu? Iya, Gitu. iya. Terus kalau misalnya silent treatment sendiri itu yang wajar tuh kayak gimana sih? Oke. Kan tadi dibilangin ada yang wajar, ada yang nggak wajar gitu. Yang wajar itu sendiri kayak gimana sih? Silence itu sendiri suatu yang wajar ya, kan namanya dalam suatu hubungan, relationship, komunikasi pasti ada jedanya. Jadi sebenarnya jeda dalam waktu tertentu itu suatu yang wajar. Bahkan sebenarnya aku menyarankan juga kepada klien untuk nggak semua hal harus dibicarakan sekarang. Oke, sering nggak sih kita mendengarkan berita ya, aku tuh pengen ngomongin, aku mau menyelesaikan sekarang. Tapi pasanganku mundur, dia menghindari masalah. Iya, Dari iya, mana iya. tahu bahwa pasangannya menghindari masalah, bukannya lagi nggak dalam kapasitas untuk membahas itu. Oke. Pernah nggak sih temen ngalamin? Boleh dong ya kalau di kolom komentar mungkin share pengalaman masing-masing ya. Iya, 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 boleh banget. Jadi berjeda itu nggak apa-apa. Menurutku itu sangat perlu. Sangat perlu. Jadi gimana sih cara ngekomunikasiin kalau misalnya ini tuh sebenarnya bukan silent treatment, tapi gua tuh pingin berjeda dulu nih. Untuk kayak ini aku bukan silent treatment, tapi ini aku pingin berjeda dulu, aku nggak pingin bahas ini sekarang. Itu gimana sih caranya? Oke. Biar nggak dikira ini tuh silent treatment. Maka dua pihak ini perlu sepakat dulu ya. Sepakat bahwa ada hal yang harus diselesaikan sekarang, ada yang diselesaikan nanti. Nah, Oke. problemnya begini nih, Sor. Ketika orang bercerita, Tumben nggak manggil beb. ban. Kami sepakat untuk dia ngelaku beb dari kata beban, dan aku panggil dia ban dari kata bandel gitu kan. Jadi gini, Ban, ya. Biasanya kesalahan dalam komunikasi adalah nggak jelas, nggak clear. Anggaplah nih, aku lagi mengerjakan sesuatu, lagi ngetik. Terus kamu bilang, atap rumah bocor nih. Terus aku bilang, oh ya, nanti aku urus. Nanti itu karena nggak jelas, Iya. ada kesan seolah-olah gimana jadinya? Wah, ini menunda. Menunda gitu kan, Iya. menghindar mungkin. Iya. Tapi beda kalau misalnya aku bilang, oh nanti aku ngerjain dulu selama 15 menit, setelah itu baru aku cek. Iya, iya, iya. It feels very different kan. Nah, berapa kali coba kita bilang, nanti deh kita omongin nanti. Iya, iya, Nanti iya, aja iya, deh iya, gitu. iya, Itu yang iya, jadi iya. problem karena di satu orang ngomongnya seolah-olah nanti deh aku nggak punya kapasitas untuk membahas ini sekarang. Di telinga yang lain terdengarnya sebagai apa kira-kira? Ya kok dia nggak mau ngomongin ini sama aku sih gitu. Nah, ya kan. Jadi kalau mau untuk menunda sesuatu nggak apa-apa, tundalah, tapi buatlah secara spesifik. Ini sebenarnya pernah loh Dikasih terjadi. terukur ya. Betul. Sesuatu yang makin terukur, makin spesifik itu akan makin memberikan ketenangan juga. Ini pernah terjadi sama kita waktu kasus Hiro. Oke. Jadi waktu itu kan Hiro pulang. Waktu itu Hiro kan ceritanya tuh dia dirawat, lalu selama 1 bulan ya kira-kira masuk di NICU. Iya. Habis itu pulang ke rumah sama kami selama 5 hari. 5 hari waktu itu bener masih nggak ngerti gimana cara untuk Iya, ngurus. new parents ya. Wah, itu capek, kita kurang tidur. Akhirnya sakit lagi, dibawa lagi ke rumah sakit. Betul. Nah, itu setelah kondisi dibawa lagi ke IGD, dibilang ini perlu dirawat. Dalam kondisi kami berdua orang tuanya itu sudah benar-benar yang capek banget, energi habis. Itu pulang, hampir berantem. Iya sih. Ya, gara-gara kita merencanakan ini besok mau ngapain, kita harus ngapain. Akhirnya kami memutuskan, bentar deh, kita butuh sama-sama Tidur. itu Betul. dulu aja. Tapi kami sepakati waktu itu. Dan Karena itu kita 5 hari nggak tidur ya. wah, itu bener-bener Bener-bener 5 hari nggak yang tidur. tidur benar-benar kayak bangun. Dan setelah kita istirahat, bangun pagi, ternyata jadinya lebih clear. Padahal kan ada juga yang istilah dibilangin masalah tuh jangan dibawa ke kasur. Kayak selesaiin dulu masalahnya. Jangan dibawa ke kasur dulu gitu. Jadi selesaiin sebelum tidur. Oke. Kayak gitu. Tapi pada saat itu yang kita terjadi di kita adalah tidur dulu gitu. Tidur dulu baru selesaiin masalahnya. Karena kalau nggak tidur, sumpah itu bakal berantem besar banget sih. Baik. Nah, ini aku jadi teringat gini nih. Waktu aku cerita sama klien ya, aku pernah teringat tentang satu konsep dalam komunikasi. 3 filter Iya. komunikasi. Nah, 3 filter itu gini, apabila kita mau diskusikan sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, pertama adalah filternya, apakah ini harus dibicarakan atau enggak. Oke? Iya, Nah, iya, iya. kalau ngomongin tentang harus atau enggak, kita bisa menilai dari 1 sampai 5, di mana 1 itu masalahnya enggak terlalu penting, 5 itu sangat-sangat penting, sangat-sangat besar. Problemnya adalah kalau kita lagi marah, semua hal tuh seolah-olah 5. 5, iya. Nah, ini pernah nih kejadian waktu di rumah juga ya. Kan aku punya kebiasaan untuk lupa menutup lemari. Iya. Nah, yang sebenarnya itu masalah kecil gitu, kayak lupa nutup.
gitu. Gak cuma lemari, semua hal. Ya cuma lemari, pintu, jendela gitu. Intinya adalah lupa untuk menutup. Nah, mungkin awalnya nggak apa-apa, tapi sering waktu menimbulkan kemarahan juga. Ya tapi itu sangat diwajarkan karena di rumah kamu tuh mamah kamu nggak pernah ngasih tahu hal itu. Betul. Nah, di sisi lain kalau seorang ini ada, dia kelupaannya adalah lupa matiin lampu. Nah, bayangkan di situasi yang apabila ini tidak diolah dengan baik, ini bisa jadi bahan berantem. Ya. Matiin lampu. Kamu kenapa sih nggak pernah matiin lampu? Soalnya di rumahku otomatis Loh, dulu. keren banget. Rumah kita masih manual, masih Iya, rumah tenaga kita kan tangan. rumah tangan. Dulu di rumah aku otomatis. Bayangkan betapa mungkinnya itu menjadi sumber pertengkaran. Padahal kalau kita melihat dari 1 sampai 5, seberapa penting sih tentang tidak mematikan lampu? Iya. Oke, berbeda loh kalau ini nggak mematikan AC, mungkin listriknya lebih besar. Tapi Iya. kalau lampu itu kayaknya berbeda. Sayangnya pas kita lagi marah, kita merasa semua hal harus dibicarakan. Iya. Dengan menggebu-gebu gitu. Jadi Iya, filter iya. pertama adalah harus nggak sih untuk dibicarakan gitu. Nah, mengenai tadi misalnya matiin lampu atau mungkin nggak nutup lemari, walaupun itu kecil tapi kalau dilakukan berulang-ulang mungkin memang harus dibicarakan. Iya, Nah, betul. Filter kedua adalah apakah harus saya yang bicarakan? Iya, betul. Oke, kalau ini kan relasi pasangan, berarti ya memang kita yang harus bicarakan. Dalam beberapa situasi, misalnya dengan teman atau dengan rekan kerja, Atau dengan ipar. nah harus atau nggak dengan sih? mertua, Nah, ya. harus nggak sih kita yang bicarakan? Jangan-jangan bisa ngomongin melalui pihak lainnya, Betul. gitu. Nah, dalam relasi diharapkan memang kita yang harus bicara. Ketiga nih, yang filternya sering jebol, yaitu setelah harus atau enggak, apakah harus saya? Ketiga nih, apakah harus sekarang? Ya kan? Ketika kita lagi marah, kita berpikir seolah-olah harus sekarang, nggak Iya. bisa enggak. Padahal bisa lihat dulu ya situasinya kayak gimana. Betul. Jadi tadi untuk menjawab, bener nggak sih bahwa masalah jangan dibawa tidur? Tergantung situasinya. Iya. Apabila itu sesuatu yang memang urgent, harus segera dibicarakan, betul, jangan dibawa sampai tidur. Iya. Tapi apabila ini sesuatu yang sepertinya bisa untuk ditunda, maka nggak apa-apa untuk menunda itu. Problemnya adalah banyak nih yang nggak rela untuk nunda. Iya, betul, Oke. betul. Kira-kira kenapa sih kalau orang nggak rela gitu? Ini harus sekarang nih, kenapa harus ngotot banget bicarakan sekarang? Karena nggak bisa tidur jadinya. Nggak tenang itu Nggak ya? tenang. Oke. Nggak tenang banget gitu. Oke, kita jadi gelisah, nggak tenang karena ada ketidakpastian. Iya, Ketidakpastian butuh adalah, jawaban. Ini apa nih jawabannya? Besok bener nggak nih mau dibahas? Iya. Maka ini bisa dikurangi ketidakpastian ini ketika dua pihak ya, relationship itu sepakat, kita memang sepakat akan membicarakan ini besok. Iya. Atau kita akan bicarakan setelah makan, Iya. setelah mandi. Kita berapa kali juga ya ketika lagi Betul. ada konflik, kita akan mengatakan nanti deh kita ngomongin setelah makan atau setelah mandi. Iya. Kenapa sih perlu begini? Nah, ini kita perlu bahas tentang gimana otak manusia bekerja. Tiba-tiba jadi serius ya. Minum dulu, guys. Boleh, silakan. Manusia itu kan otaknya banyak fungsi yang berbeda-beda. Aku mau bahas dua bagian. Pertama, kita tuh punya bagian logik di otak kita, yaitu bagian apa nih? Prefrontal cortex. Fungsinya apa sih? Untuk logik, untuk planning, intinya untuk merencanakan, untuk reasoning. Lalu kita juga punya otak emosional, sistem limbik. Itu lokasinya agak di Oke. dalam. Nah, Iya, iya. fungsinya adalah untuk mengatur emosi. Jadi rasa marah, Amigdala rasa... bukan sih? Ya, amigdala adalah salah satu dari sistem Oh, limbik ini. iya, iya, Jadi iya. amigdala tuh kecil. Nah, sistem limbik ini suatu sistem yang ngatur emosi manusia. Otak kita tuh punya suatu sistem seperti ini. Apabila otak emosional kita lagi dominan, Iya. maka otak logik bakal shutdown. Oke? Kita nggak bisa pakai dua-duanya. Jadi ketika lagi emosional, otak logiknya shutdown. Ini yang membuat kalau orang lagi marah, misalnya aku lagi marah ya, handphone. Ah, kurang ajar. Nah, banting. Oke. Begitu udah marahnya mereda, duh, kenapa tadi ku banting ya? Oh. Seolah-olah Iya, orang iya. mikir gini. Kalau emang- lagi panik juga jadinya nggak bisa Betul. ngeliat apa-apa ya. Kita Iya, jadi iya. nggak bisa untuk reasoning. Dan tadi orang jadi nanya, kenapa kamu banting itu? Kamu nggak mikir ya? Memang nggak mikir. Iya. Tapi iya. bukan nggak mau mikir, melainkan tidak mampu. Bisa, Nggak tidak bisa. mampu. Iya, iya. Karena pada saat itu memang otaknya akan jadi shutdown. Inilah fungsinya. Apabila kita lagi tahu, lagi marah nih, jangan ambil keputusan. Sering kan dengar Iya. bahwa jangan ambil keputusan waktu lagi marah, jangan bikin janji saat lagi senang. Oh, iya, gitu. iya. Karena pada saat iya, itu iya. emosinya lagi dominan, mau itu perasaan senang, sedih, takut, dan lainnya, itu akan membuat kita nggak bisa memproses secara benar-benar logik. Dan itu nggak berpengaruh sama gender ya? Nggak. Oh, wow. Bahkan usia pun nggak berpengaruh. Ini juga kan kenapa sarannya apabila ada anak yang tantrum, ya, yang marah-marah, hal pertama yang dilakukan adalah orang tua sebaiknya menenangkan dulu anaknya sampai kondisi tenang,
baru dikasih tahu harusnya ngapain. Nah, sekarang yang terjadi kan ya ketika misalnya anaknya nangis, nanti ditangkap loh, nanti disuntik loh. Jangan ditakut-takutin Malah ya. makin nangis. Oh, I see. Atau dia bilang, nanti divideoin sama orang, ntar viral lo di TikTok. Nggak peduli anaknya gitu, dia lagi marah. Ya, betul. Ditenangkan dulu, kan makanya diajak untuk tenang dulu, ajak tempat yang lain Betul, gitu betul, kan, betul. mungkin nafas dulu. Setelah tenang baru bisa dikasih tahu. Tadi kalau kamu melakukan kayak gitu, jadinya mengganggu orang-orang. Yuk ngomong baik-baik, itu baru tuh efektif tuh. Oke, kalau untuk silent treatment, gimana sih cara untuk kayak menyadari orang yang silent treatment? Ini lu tuh lagi silent treatment gue. Nah, sayangnya ini mesti benar-benar keduanya sepakat. Karena ya, melakukan silent treatment itu adalah sebuah serangan. Dan orang yang melakukan Serangan juga- pasif agresif itu ya? Yes, pasif agresif. Dan orang yang melakukan juga nggak mau untuk ditunjuk bahwa dia lagi menyerang. Oh. Makanya aku dibilang, kamu silent treatment? Enggak. Biasanya kayak gitu Aku kan. diem doang. Aku ngitung biji semangka gitu kan. Aku lagi sibuk melakukan hal lain. Maka dia perlu mengakui itu. Oke. Inilah kenapa dalam memperbaiki suatu relationship butuh dua-duanya untuk mau berubah. Nggak cukup kalau cuma satu doang. Nah, dalam silent treatment berarti memang tadi perlu untuk menyepakati. Misalnya nih, aku melakukan silent treatment. Aku perlu untuk dengan sadar bilang kamu, tolong ingatkan kalau aku lagi silent treatment. Jadi perlu dari pelakunya kesadarannya. Sebaiknya demikian. Makanya kan ini Jadi nggak butuh- boleh, nggak bisa dari korban nih. nggak bisa, karena kalau dari korbannya, aku kan mengatakan defensif. Enggak, Oh, oke. perasaan kamu aja kali, kamu tuh terlalu sensitif. Ngegaslight tiba-tiba gitu kan. Akhirnya jadi mempertanyakan, iya ya, jangan-jangan aku yang terlalu sensitif, jangan-jangan aku yang lebay. Oke, kalau misalnya nih, oke, kalau tadi kan harus dari, nggak harus sih. Sebaiknya dari si pelaku kan, kesadarannya dari si pelaku. Korban bisa melakukan apa sih kalau kayak gitu? Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Oke. Jadi, gimana yang bisa dilakukan korban untuk Iya. menyampaikan kepada pelakunya Pelaku, iya. bahwa kamu menyakitiku. Iya. Jadi kita memang mendeklar mengatakan bahwa Apa perang-perangan diem-dieman aja? jadi nggak selesai Nggak dong selesai nanti kan dong ya. kalau kayak gitu. Nanti jadi yang diem kodamnya yang bertarung gitu di belakang. Jojo. Gak bisa begitu. Biasanya aku sarankan adalah sebagai korban dari silent treatment mengatakan bahwa yang kamu lakukan itu sangat menyakitiku. Kamu tahu bahwa aku butuh untuk ngobrol. Jadi ketika kamu melakukan ini, kalau kamu menyakitiku, ini kamu berhasil banget. Ini bikinku ngerasa nggak nyaman. Nah, harapannya gimana? Ketika kita menyampaikan hal tersebut, maka pelakunya jadi refleksi juga. Apakah aku rela atau tega menyakiti seseorang yang begitu ku cinta? Begitu. Sebaiknya juga ini jangan diomonginnya ketika lagi berantemnya, tapi ketika udah mulai mereda. Merda. Karena lagi kan misalnya lagi berantem nih, terus kamu bilang bahwa ini misalnya kamu ngomong ke aku lagi bete. Silent treatment. Ini sangat-sangat menyakiti aku loh. Perasaan kamu aja kali, aku kan nggak bermaksud kayak gitu. Nah kan defensif. Tapi ketika udah mulai mereda, udah mulai diskusi, tadi kita salah apa yang ini bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah. Dan tadi terucap bahwa perbuatan tadi sangat Menyakiti menyakitiku. aku loh, Ya, iya. tolong jangan lakukan lagi. Bisa nggak apabila berikutnya bla 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 bla. Gitu. iya. Ini akan lebih mungkin diproses oleh si pelaku setelah tadi emosionalnya turun. Ini ada ngaruhnya ke love language nggak ya? Sebenarnya nyambung sih. Ya. Jadi gini, love language kita bahas sekilas lah ya, walaupun ini kan cukup kontroversial topiknya. Love language itu adalah teori yang dibuat ya, dirancang oleh Gary Chapman. Jadi beliau mengatakan bahwa ada 5 cara kita untuk menyampaikan cinta. Itu yang terkenal kan banyak di sosial media. Ya soalnya kenapa aku mikir tadi ke love language, karena kan salah satu love language kan ada word of affirmation Yes, kan. Gitu. Karena orang yang pelaku silent treatment, kalau itu sangat-sangat ngefek ke yang word of affirmation. Betul sekali. Kan? Quality time dan Sama words word of affirmation, betul. Karena kan tiba-tiba didiemin tuh kan untuk orang-orang yang sangat-sangat butuh word of affirmation, itu sangat-sangat menyakitkan Betul banget buat sekali. dia. Jadi makanya kan ini adalah suatu perilaku menyakiti karena dia tahu bahwa pasangannya, bahasa cintanya adalah untuk spend waktu bareng-bareng dan ngobrol. Iya. Tiba-tiba dia menghilangkan itu. Makanya silent treatment belum tentu menyakitkan ke semua orang. Apabila misalnya love language pasangannya ini dominan adalah give, Iya. ya ketika dia didiemin, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah, betul. Oke, tapi begitu tiba-tiba bagi orang ini, loh pas aku ultah kok nggak dikasihin kado, baru tuh menyakitkan. Iya, betul. Begitu. Nah, kita sekilas yang ngomongin mengenai love language. Jadi love language yang kita bahas dua ada tentang quality time sama words of affirmation, kata-kata yang it's okay, nggak apa-apa kok. Terus quality time, menghabiskan waktu bersama. Jadi sebenarnya love language itu jangan dibuat terlalu kaku, ya.
kritik mengenai love language adalah kita menganggap bahwa love language itu sesuatu yang kaku dan ini harus dipenuhi. Makanya ada orang yang bilang, iya aku tuh love language-ku tuh words of affirmation. Pasanganku nggak bisa memenuhi itu. Jadinya aku cari deh orang lain yang bisa words of affirmation. Nggak Ada boleh yang ya? seperti gitu. Nggak boleh ya? Ya. Jangan ya? Jangan ya ya, deh ya, Dea. jangan. Padahal yang sebenarnya adalah begini. Love language itu mengajak kita untuk melihat banyak loh cara menyampaikan cinta. Ya. Jadi apabila pasanganmu tidak menyampaikan kata-kata bahwa wah kamu cantik, kamu pintar, kamu hebat, makasih ya udah ngurus rumah dengan baik, pasanganmu nggak ngomong kayak gitu, kamu bisa melihat nggak ada nggak love language lain yang dia lakukan? Mungkin dia mengantar kamu ke tempat treatment, ya. Mungkin dia tiba-tiba ada ngebonusin tertentu ke kamu. Nah bisa jadi itu adalah love language dia. Seringkali yang terjadi adalah kita merasa dia nggak bicara love language-ku. Itu sama kayak gini guys, sama aja kayak ngomong ya. Gue kesel deh kalau lagi interaksi sama orang Jepang. Orang Jepang tuh nggak pernah ngomong terima kasih. Masa ya pas dibantu dia ngomongnya arigato gitu. Oh ya, sama aja, Bambang. Padahal kan sama kan? Tapi kan seperti itu. Jadi ngerasa bahwa pasanganku nggak pernah menyampaikan itu. Nah jadi kita membuat love language jadi fleksibel. Jangan sampai tadi jadi terlalu kaku gitu. Nah, sekarang kita masuk kali ya ke sesi harus gimana nih gitu kalau misalnya pasangan kita adalah atau enggak kayak keluarga kita adalah pelaku dari silent treatment itu sendiri gitu. Apa yang kita harus lakukan atau mungkin apa yang kalau misalnya kita sendiri nih adalah pelaku silent treatment. Kita masuk aja kali ya ke sesi semangka. Semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Solusinya dong, Kakak. Halo. Oke, lanjut. Oke. Gimana dong caranya? Ada nggak sih kiat-kiat khusus? Paling gampang pertama gimana? Sih, ya mesti ini sih, dua pihak itu Mawas sepakat. diri nggak sih? Yes. Intinya adalah kita sepakat bahwa tidak ada violence dalam bentuk apapun. Kekerasan tuh nggak selalu dalam bentuk teriak atau memukul. Kekerasan emosional itu pun bisa. Mengancam itu adalah kekerasan emosional. Tapi tidak memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh pasangan, itu juga adalah kekerasan emosional juga. Itu KDRT nggak sih masuknya? Sulitnya adalah ini masuk dalam kekerasan, tapi kalau KDRT itu biasanya lebih ke spesifik, antara itu verbal gitu, kata-kata, ataupun pemukulan. Agak sulit untuk membuktikan. Nggak bisa dibuktikan Iya. soalnya ya. Iya. Kalau kata-kata masih bisa dengan misalnya Chat. message, chat Iya. bisa ada. Begitu. Kalau diem apa buktinya? Apa Iya, bukti dia silent treatment? Lihat Pak, dia Dia 3 diam. minggu. Dia 3 Nggak ada minggu chat tidak saya. ada chat saya. Nggak bisa seperti begitu kan ya. Nah jadi itu dulu, kenapa ini penting? Di sini kamu tahu pasanganmu masih mau berjuang atau enggak. Ah iya sih. Karena sama ketika misalnya orang bilang pasangan saya suka memukul. Gimana ya? Ya pasanganmu mesti meniatkan diri untuk tidak memukul lagi. Oke. Kalau dianya bilang, oh nggak bisa, aku dari dulu orangnya begini. Nggak akan berhasil. Oke. Nah, lalu untuk kesalahpahaman ya kan seringkali tadi yang terjadi adalah aku lebih pengen ini sih untuk kita membahas jangan sampai semua hal kita bilang silent treatment. Oke. Jangan sampai gara-gara pasangannya diam sedikit terus tiba-tiba jadi merasa bahwa pasanganku nih lagi Silent ngediemin treatment. aku Iya, gitu iya, ya. iya. Dengan kita tadi bagi pelaku ya atau yang diduga menjadi pelaku, coba apabila mau menunda, tundalah secara spesifik. Ya, itu dengan menambahkan beberapa menit atau beberapa jam itu sangat ngebantu banget. Dan klarifikasi nggak sih? Klarifikasi, betul sekali. Dan ya klarifikasi dibanding asumsi kan ya. Hmm. Kayak yang tadi aku lakuin di awal video kayak, are you okay gitu. Kamu nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ya. Dan ketika pasangannya ditanya seperti itu, sebaiknya memang pasangan sudah tahu juga ini bukan menuduh, Iya. ya, tetapi memang maksudnya mengklarifikasi, Iya, gitu. oke. Satu lagi, aku banyak menemukan ya problem dalam relationship itu adalah tadi kan asumsi. Tadi kita bilang asumsi iya. itu. Ada suatu fenomena menarik yang teman-teman bisa coba untuk ya, dievaluasi apakah ini terjadi juga dalam hidup kalian. Ada beda antara apa yang disampaikan dengan itu terdengar sebagai apa. Oh, Oke, iya, iya. contoh ya misalnya nih, yang sering terjadi dalam suatu hubungan. Iya, Misalnya, iya. aku bertanya pas aku pulang ke rumah nih udah capek kerja, begitu pulang ke rumah, loh nggak ada makanan ya? Nah, Oh, wow. Ya Iya, kan? iya, iya. Iya, iya, iya. kira-kira kalau kamu misalnya dalam kondisi yang lagi nggak baik-baik saja, kamu bakal menjawabnya bisa kayak gimana? Oke, tadi denger itu, aku merasa sedikit ada serangan gitu kayak,
Itu Kayak- perasaan kamu saja. Ya. Enggak, tapi itu kalau misalnya aku seharian di rumah terus kayak aku sibuk kayak mengerjakan sesuatu dan kamu ngomong kayak gitu, aku merasa seperti tidak berguna gitu. Oke. Rasanya seperti kayak diserang, Baik. kayak nih istri gua nggak guna nih gitu, kayak gitu. Bagus. Kita lihat Tapi ya. sebenarnya kan nggak seperti itu Yes. kan, tidak seperti itu kan maksudnya. Jadi kayak, tapi aku akan mungkin kayak pasti bertanya kan maksudnya apa gitu. Tapi mungkin aku akan menjawab senetral mungkin. Oke. Iya nggak ada, aku belum sempat masak, kayak gitu. Nah, ini pun aku terdengarnya seperti apa di aku. Iya. Jadi gini, ketika kita komunikasi, ada speaker, ada receiver atau listener, dan ada media di Iya, tengah-tengahnya. iya. Nah, ini yang sering terjadi adalah aku pertama cuma menanyakan, loh, belum ada makanan. Itu pertanyaan. Iya. Tetapi terdengar sebagai, gimana Serangan, sih iya. kok kamu nggak berguna? Iya, Begitu. iya. Terus begitu misalnya seorang menjawab bahwa, oh iya aku seharian sibuk, jadi Iya. belum sempat. Bisa jadi terdengar di aku sebagai, kamu nggak penting-penting amat. Amat. Emang kamu kira kamu yang paling penting. Nah, ini loh yang sering terjadi masalah. Iya. Apalagi ya di sosial media, yang aku sering menemukan itu ada sosial media burung tertentu gitu, yang sekarang sudah berubah menjadi huruf tertentu. Iya. Gitu. Itu sering banget tuh, ada orang misalnya mengetik, aku suka apel. Iya. Wah, balasan bawahnya apa kira-kira? Oh jadi kamu nggak suka jeruk? Jadi kamu pembenci jambu. Wah, ini nih orang yang sensi sama semangka. Padahal kita cuma ngomongnya, aku suka sesuatu. Betul. Tapi terdengarnya sebagai itu. Nah, dalam relationship, kita butuh loh untuk mengklarifikasi ini. Nah, tapi guys, hati-hati banget karena apabila wordingnya atau kata-katanya salah, ini bisa jadi malah membuat serangan. Contoh misalnya nih, aku misalnya mengatakan pas pulang ya, aku bilang, loh, belum ada makanan. Terus jadi, hah, gimana sih? Aku kan sibuk, sering bla 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 bla. Iya. Nah, aku sebaiknya tidak mengatakan, loh kamu salah paham. Iya. Karena kalau aku bilang kamu salah paham, ingat ada unsur menyalahkan di situ. Iya. Sebaiknya kita mengatakan ini, oke, yuk aku klarifikasi, ya kita klarifikasi bareng-bareng. Aku ngomongnya gimana dan terdengar sebagai apa. Ya. Nah, kenapa ini perlu? Karena kita ngomongin berdasarkan cuma sensori. Iya. Aku ngomongnya gimana dan kamu terdengarnya sebagai apa. Aku ngomongnya tadi gini, maksudku begini, gini, gini. Baru dia punya kesempatan untuk, oh aku mendengarnya sebagai begini. Ya. Bisa Jadi bisa juga kan klarifikasi. langsung ke solusi ya. Ketika kamu ngomong kayak gitu, aku bisa langsung ngomong ke, oke mau pesan apa? Yes. Langsung kayak gitu. Atau enggak kayak, aku nggak sempet masak nih mau pesan apa gitu. Bisa langsung ke solusi kan. Betul, Kayak gitu. betul sekali. Tapi yang tergantung maksudnya kemana gitu. Jadi ya buat teman-teman kalau misalnya mau memperbaiki komunikasi bisa mulai dengan tadi itu sederhana. Memang selalu deh pasti dari awal niatkan dulu. Yuk kita mau perbaiki hubungan kita. Ini akan kita lakukan. Gimana menurut kamu Iya kalau masuk begini? solusi. Iya oke banget sih. Menurut aku kayak oke banget. Gimana kalau ini terjadi antara ibu dan anak? Wah ini agak lebih sulit sih ya. Iya, Ya. karena kan nggak selalu soal pasangan melulu kan. Banyak yang kondisinya kayak tadi di sini ada beberapa sama ibu sama anak atau nggak ayah sama anak atau mungkin kakak adik sama kakak gitu. Kayak ketika ditanya kayak atau banyak nggak sih kayak sekarang beredar juga di TikTok atau di Reels yang aku sering lihat kayak Mama mau dibantu apa? Gak usah gitu mamanya sambil marah-marah tapi gak usah dibantu atau nggak kayak gak usah terus kayak tapi pas bilang gak usah ya udah anaknya duduk scrolling TikTok terus wah di rumah ini tuh gak ada bantuin mama gitu kayak bilang gitu sambil marah-marah. Pengalaman pribadi ini nih. Kayak ada unsur emosional di dalamnya ya. Iya kayak gitu. Tapi itu gimana tuh untuk mengkomunikasikan sama ibu yang pasif agresif gitu? Yes, sulit. Ya, karena begini tadi. Teknik tadi itu hanya make sense kalau kita membicarakannya orang yang setara. Oke. Nggak bisa loh kita ngomong dengan atasan, misalnya, Pak, saya nggak bisa ngerjain sekarang, Pak, baru bisa minggu depan. Hah, jadi kamu kerjaan ini nggak penting? Kita nggak bisa, Pak. Saya bicara gini, Pak, terdengar di telinga Bapak seperti apa? Nggak bisa, kayak gitu. Nggak bisa Langsung ya? ya dikeplak, nggak boleh kayak gitu kan. Potong gaji langsung. Dalam beberapa situasi, ada namanya relasi kuasa. Relasi kuasa itu berarti ada seseorang yang kekuasaannya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Oke. Nah, dalam kondisi tadi orang tua dengan anak, atasan dengan anak buah, sudah pasti relasi kuasa ini ada. Dalam situasi tersebut, maka teknik kayak tadi mungkin nggak akan efektif 100%. Bisa aja anak mengatakan bahwa, maaf maksudku bukan seperti itu, begini. Tadi mama menganggapnya bagaimana, gitu. Bisa seperti itu. Tapi lagi-lagi kan namanya ibu ya bisa jadi dia ngerasa, enggak kamu salah, bla bla bla. Nah, itulah kenapa teknik serupa belum tentu akan efektif di relasi vertikal. Tapi kalau horizontal, teman atau pasangan sebaiknya bisa dicoba.
Dan aku sih berharap ya dalam relationship itu bukan atas dan bawah nih, bukan vertikal, tapi kan kita pengen sejajar, Betul. saling menghargai, begitu, saling respect. Iya. Kalau misalnya masih terhubung sama silent treatment ya. Kalau misalnya nih kita sebagai pelaku silent treatment, kita tahu nih kita pelaku silent treatment, selain awareness, kita gimana sih cara kita untuk ngurangin silent treatment itu sendiri? Oke. Selain dengan awareness. Sebenarnya minta maaf sih. Itu Karena kan kita sebenarnya aware Iya. nih, kita udah aware nih, kita pelaku silent treatment. Tapi kadang-kadang suka aja kelepasan gitu. yes. Bagi pelaku silent treatment sebagai seorang ini ya, profesional silent treatment sudah tobat gitu. Apa sih itu? Ada rasa gengsi. Former ya. Sebagai alumni silent treater. Jadi sebenarnya ada perasaan gengsi. Ibaratnya nih sudah mendiamkan, aku diemin istriku. Tiba-tiba pengen ngomong nih. Iya. Gengsi dong, kan udah mendiam kan. Iya, Jadi gimana seolah-olah dah aku baru akan ngomong setelah dia ngomong. Karena jadinya punya suatu semacam kayak aturan menang dan kalah itu seperti apa. Iya. Dalam silent treatment kan seolah-olah kalau aku diem aku menang. Iya. Kalau aku ngomong aku kalah. Ah. Makanya dia diam dan menunggu sampai pasangannya ngomong duluan, kamu marah sama aku. Nah, kalah nih dia nih. Begitu. Maka definisi kalah dan menangnya ini yang perlu untuk dirapikan dulu. Itulah Sekarang kenapa. kok tahu jadi POV kamu kayak gimana? Oke, lanjut. Ini tadi beneran itu? Beneran. Oh ya, begitu. Itulah kenapa kadang-kadang diam tuh gengsi soalnya. Iya. Inilah yang perlunya bagi pasangan untuk menyadari bahwa ini bukan menang dan kalah. Ya, suatu relationship ketika kita ngeliat ini harus ngalah atau harus menang, itu kan berarti competition, bukan relationship. Nggak apa-apa loh untuk memulai menyadari, oke, ini percuma aku menang ataupun aku kalah. Yang penting adalah relationship ini sama-sama menang. Jadi mungkin aku memutuskan untuk, nggak apa deh aku ngomong. Aku akan menurunkan egoku, yang penting relationship-nya menang. Dan sebenarnya kan dengan kamu ngakuin, tadi tuh aku sebenarnya berniat untuk silent treatment kamu. Itu juga sebenarnya sebuah kemenangan kan? Betul. Kemenangan dari ego kamu. Luar biasa. Kamu menang dari ego kamu. Yap. Dan percayalah guys, seperti itu tuh keren. Keren Oke? banget. Keren banget. Keren Jadi buat cowok-cowok ya, silent treatment tuh nggak keren. Gini tuh kayak, nggak keren. Yang keren tuh gimana? Sorry, tadi aku silent treatment kamu, itu sangat-sangat tidak baik untuk dilakukan. Aku pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Gitu, Keren kan ya? Keren banget. Nah. Kemarin tuh aku nemu di Twitter kalau nggak salah aku nemu itu, atau di X ya, sekarang namanya X. Perbedaan bedanya orang yang sudah dewasa dan orang yang masih remaja. Kalau misalnya orang yang dulu tuh kayak you deserve someone better. Kan biasanya orang kayak oh iya you deserve someone better. Kalau misalnya orang yang sudah dewasa itu kayak I wanna be someone better. Kayak gitu. Jadi kayak I wanna be someone better so I deserve you. Oke. Jadi kayak gitu, kayak tadi kan kayak aku tuh tahu aku tuh suka silent treatment. Tapi aku mau berubah biar aku deserve you. Mantap sekali. Kayak gitu. Jadi gue tahu aku banyak kurangnya, tapi gue mau jadi seseorang yang lebih baik biar aku tuh deserve kamu. Jadi kayak di instead of kamu nyari orang yang lebih baik, gue mau jadi orang yang lebih baik. Itu keren sih menurut gue. Keren. Aku jadi pernah ingat suatu quote begini ya. Orang tua bilang dia mau melakukan apapun buat anaknya. Kecuali satu hal, berubah. Aduh. Ya sama lo kan ada orang bilang kayak aku cinta pasanganku, aku mau melakukan apapun untuk dia. Tapi giliran disuruh untuk berubah, wes nggak dulu gitu kan. Ups, skip. Gitu. Jadi silent treatment nggak keren. Sepakat? Sepakat, nggak Yang keren. lebih keren adalah ketika kita cukup dewasa dan ksatria untuk mengakui itu sesuatu yang nggak baik untuk dilakukan. Melakukan komunikasi itu lebih keren. Lebih keren. Dan Iya. Karena itu lebih susah. Bener ya? Yang lebih susah tuh. Sebenarnya komunikasi itu lebih susah. Lebih Untuk mudah diam. mengakui apa yang kita rasakan itu tuh lebih susah. Menurut aku sih lebih susah. Untuk menurunkan gengsi itu lebih susah. Kayak aku mengakui kayak kadang-kadang sambil gemetar dan sambil nangis ya. Kadang-kadang aku tuh suka kayak aku tuh nggak mau ngakuin, aku tuh marah sama kamu. Aku tuh kayak aku kesel kamu ngakuin itu, tapi kan sambil nangis, sambil gemetar, tapi aku tuh harus ngomong ini ke kamu tuh, ya itu susah untuk ngomong kayak memulai ngomong itu tuh susah, cuman menurunkan gengsi itu tuh susah banget gitu. Jadi kayak sebelum kamu nanya, jadi aku ngambek nih sebelum Andres nanya kayak kamu kenapa gitu, tapi aku mau mulai duluan tuh susah banget. Jadi kayak nurunin gengsi itu susah menurut aku. Ini kita pernah sekilas ya ngomong di episode yang lalu bahwa ada aturan di dalam hubungan kami bahwa kalau lagi berantem yang menang adalah yang minta maaf duluan.
Itu mungkin teman bisa coba untuk gunakan juga. Ada sedikit mungkin nih, ada beberapa yang Dan minta maafnya bukan yang kayak ya udah deh aku minta maaf gitu. Yes, Bukan yang kayak betul. gitu. Yang bener-bener kayak aku tahu ini ada yang salah, aku minta maaf duluan gitu. Yes. Dan ini, ketika aku menyampaikan ini kepada klien atau kepada teman, ada yang protes. Loh dok, tapi kan aku nggak salah, kenapa aku harus minta maaf? Iya. Lagi-lagi, dia melihatnya bahwa ada yang salah dan ada yang benar. Nah, aku melihat begini, kadang-kadang kesalahan itu nggak so dalam bentuk argumen atau pendapat yang salah. Bisa jadi menaikkan suara. Iya. Bisa jadi aku minta maaf, maaf ya tadi aku nggak dengerin kamu. Maaf ya tadi aku menaikkan suara. Maaf ya tadi aku ngediamin kamu. Nah, itu kan juga spesifik dan lebih tulus dibandingkan, ya udah maaf. Kadang pun yang kita rasa itu hal baik, kayak misalnya nih contoh aku membuatkan dia masak, terus pada saat kita mau pergi, terus tapi karena aku masak kita jadi terlambat berangkatnya. Itu kan sesuatu yang baik kan, aku mau masakin dia, aku juga kadang-kadang langsung minta maaf ya gara-gara aku masak kita perginya jadi terlambat gitu. Tapi kan itu tuh sesuatu yang baik. Jadi instan aku kayak dia kayak nyalahin aku gara-gara kamu masak tuh gitu. Aku minta maaf duluan. Ngerti gak sih kayak gitu. Ngerti gak sih? Padahal butuh keberanian gitu untuk kayak gitu. Tapi kan kayak aku tuh pengen mempersiapkan buat sesuatu hal yang terbaik, tapi malah jadi bikin kita terlambat gitu. Oke. Ngerti gak sih? Ngerti, paham. Nah, paham kan? butuh keberanian untuk ngomong gitu, tapi juga butuh rasa aman. Bahwa betul. pasangannya mau untuk mendengarkan itu. Itu doang. Karena yang sering terjadi adalah ketika dia ngerasa nggak aman, pasangannya judgmental, marah-marah, itu akan membuat dia jadi nggak mau berubah juga. Maka jadilah pasangan yang mau untuk mengerti. Jadilah pasangan yang mau untuk mendengarkan. Ya, oke kita masuk ke closing kali ya. Oke deh ya, banyak banget kita bahas hari ini ya. Iya, masih menyambung sama topik yang minggu lalu, dan kita bakal bilang sekali lagi kalau yang namanya silent treatment itu not so cool bro. Baik. Kayak gitu. Dan tahu apalagi yang keren? Kalau kalian like, comment, dan subscribe. Masuk! Oke, Ya kan? kalau kalian ada pertanyaan atau kalau misalnya kalian ada yang mau didiskusikan sama kita, bisa kalian komen ataupun kalian bisa isi link di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian share ya video ini, itu kan keren banget nih. Ternyata temenku ini menonton tayangan yang berkualitas. Yang daging. Wah, itu benar-benar kelihatan keren banget sih ya. Jadi jangan lupa untuk share semuanya ke grup SD, SMP, SMA, grup pecinta musang dan lain-lainnya, grup RT, RW, Handai Taluan semua dibagikan. Oke, bisa di-follow juga kali ya Instagram kita di @pod.ruangtunggu. Atau kalau mungkin mau ngikutin sosial media kita masing-masing, ada saya di @dr.andreamon dan @littlesora. Oke ya. Oke, mungkin Kira-kira kita berikutnya bahas apa? Mungkin kita nungguin komentar teman-teman kali ya. Kita bacain loh semua komentar kalian, semua masukan kalian kita tuliskan karena kita juga lagi sama-sama mencari nih. Iya, pembahasan-pembahasan apa yang menarik untuk dibahas selanjutnya. Oke, sekian kali ya. Sekian dulu buat teman-teman semua. Yap. Dan terima kasih sudah mengikuti kami di Ruang Tunggu. Ingat, semua perhentian pasti punya cerita. Ya, selamat menunggu ruang tunggu berikutnya. Bye-bye. Bahkan dalam medical nih ya, ada suatu patokan kayak misalnya anak umur 1 tahun sudah harus bisa ngapa-ngapain aja. Nah, justru kefomoan itu harus ada supaya orang tua jadi waspada. Sebelum itu, rumah kita juga pernah kita kontenin kok. Ingat nggak waktu itu? Guys, rumahku ada rayap, guys. Guys, lagi bocor, guys. Dimunculkan dari satu influencer terkenal itu dari Labubu. Awalnya kan mulainya dari Lisa Blackpink. Oh ya, tetangga aku tuh.